Ruang Dewa Bela Diri. Bab 75. Dalam waktu singkat, binatang api fosfor itu terbunuh, dan Cao Jingyu, Cao Jinsui, dan Cao Xing semuanya terbunuh. Konversi kecepatan konversi ini cukup memusingkan, tetapi pada saat ini, para pejuang yang menganggur itu telah menjerit. Jangan bunuh bajingan Cao Jiazuang ini, sebenarnya ingin membunuh Laozi. Bunuh mereka. Aku ingin membiarkan Cao Jiazuang dipindahkan dari sini. Menghadapi pilihan antara hidup dan mati, banyak prajurit yang selamat karena Ye Xiwen sekarang bergegas menuju seniman bela diri di Cao Jiazuang, dan hampir semua dari mereka mengeluh tentang keluhan. Semua dari mereka tiba-tiba pecah. Ye Xiwen tidak mengatakan apa-apa, hanya datang ke sisi binatang api fosfor, membuat pisau. Binatang api fosfor telah dipukuli oleh Ye Xiwen, kali ini kemampuannya bahkan melawan, dan akhirnya dibunuh oleh Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak memiliki binatang api fosfor api hidup, tetapi binatang api fosfor api diterima di cincin penyimpanan, sebagai monster dengan darah unicorn, dapat dikatakan bahwa itu semua bayi. Ini masih belum sepenuhnya tumbuh. Jika tumbuh dewasa dapatkan binatang buas itu, aku takut untuk memimpin tuan yang sebenarnya untuk ditembak. Namun, jika itu benar-benar berubah menjadi binatang api jangka panjang, Ye Xiwen takut itu tidak bisa ditangani, tetapi akan sulit untuk melihat apakah itu mati. Sekarang binatang buas menelan lotus api, itu untuk masuk dalam periode metamorfosis yang cepat. Jika Anda memberikan waktu yang cukup, binatang api bahkan dapat tumbuh hingga 6 poin bawaan hanya dalam 1 tahun. Ini masih dalam masa pertumbuhan. Ketika sudah dewasa, itu benar-benar sebanding dengan kebenaran. Tapi untungnya, binatang buas api ini belum tumbuh dan dibunuh oleh Ye Xiwen. Hai saudaraku, aku tidak menyangka kamu benar-benar baik-baik saja. Dai Xiaohua berjalan mendekat dan berkata bahwa pembunuhan para seniman bela diri tidak dapat menyebabkan minatnya. Dengan kematian ketiga tuan bawaan dan binatang Huolin di Cao Jiazuang, situasi keseluruhan telah diperbaiki. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk membunuh Tuan Lusa. Selama mereka 3 tembakan, mereka akan mati. Benar saja, meskipun keluarga Cao adalah pelayat, para pejuang yang menganggur semuanya sangat marah. Mereka dihitung oleh keluarga Cao, hampir mati, dan bahkan banyak teman meninggal di sini. Kedua belah pihak memiliki waktu yang sulit untuk bertarung, tetapi segera Wu Shaoyang juga bergabung dengan lingkaran pertempuran. Ketika tuan bawaan ini bergabung, pertempuran segera jatuh ke pembantaian satu sisi. Setelah beberapa saat, Tuan Cao adalah pembantaian itu hilang, dan tidak ada cara untuk melawan. Hai saudaraku, hari ini kami berutang budi padamu, dan kami akan memiliki kesempatan untuk melapor di masa depan. Wu Shaoyang berkata, jika kamu ingin kembali dan menjadikan berita ini publik, kamu akan pergi. Ye Xiwen mengangguk. Setelah beberapa saat, semua orang pergi bersih, hanya menyisakan dia dan Dai Xiaohua, dan semua orang tidak mau tinggal di sini. Hai saudara, saya tidak mengatakan apa-apa. Jika Anda ingin membantu nanti, Anda dapat pergi ke Liu Yuncheng untuk menemukan saya, kata Dai Xiaohua sambil tersenyum. Ye Xiwen mengangguk, meskipun Dai Xiaohua tidak mengatakan sesuatu yang baik, tetapi Ye Xiwen juga tahu karakter mengenakan bunga kecil selama waktu ini. Kalimat ini jauh lebih bermakna daripada apa yang dikatakan dengan cara yang mewah. Orang-orang muda seperti Dai Xiaohua yang menerobos ranah bawaan pada usia muda, bagaimana mungkin mereka tidak memasuki kota Liu Yun Dai Jiaben? Ini adalah hukum yang tak terhindarkan. Saya pikir kami akan dapat melihat Anda segera. Dai Xiaohua tertawa. Dengan bakat Ye Brothers, itu pasti akan pergi ke Yuan Zhongzhong. Ini juga luar biasa di Yuan Zhongzhong. Ketika seni bela diri akan bertemu, Anda harus dapat melihat Anda segera. Petik 2. 4 sekte utama akan dipersenjatai. Ye Xiwen memiliki beberapa keraguan. Hai saudara-saudara, Anda masih belum tahu, pada kenyataannya, itu adalah gabungan militer dari 4 sekte utama negara kami, dan yang terbaik dari mereka akan bermalam, dan nama akan berada di atas negara.
kata Dai Xiaohua. Kadang-kadang, para penguasa kerajaan akan bergabung. Singkatnya, kompetisi ini sengit, tapi aku melihat kekuatan Ye bersaudara, berdiri, itu bukan masalah. Ye Xiwen tidak banyak bertanya. Sekarang dia belum memasuki sekte umum, banyak hal masih belum diketahui, tetapi ketika dia perlahan memasuki sekte umum, hal-hal ini bukan lagi rahasia, dan akan selalu tahu. Kalau begitu aku akan pergi, aku harus bergegas ke Liu Yuncheng. Hei, kali ini aku benar-benar kehabisan pribadiku sendiri, tidak mengikuti tim dalam keluarga. Kata Dai Xiaohua. 4 sekte utama Dayue Guo terletak di 4 arah tenggara dan barat laut Dayue Guo. Mereka seperti 4 portal. Mereka dijaga ketat oleh Dayue. Di antara mereka, Yi Yuan di Zengqi, dan terletak di Gunung Qingyuan di barat daya. Meskipun jauh, jika itu adalah monster terbang, itu hanya jadwal 1 hari, tetapi kota Liuyun berada di utara negara itu, bahkan jika itu adalah penerbangan monster, dibutuhkan setengah bulan. Jadi kali ini, untuk Dai Xiaohua, ini jauh lebih intens daripada Ye Xiwen. Yah, pemandangannya bertemu, akan ada periode. Ye Xiwen mengangguk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Dai Xiaohua, Ye Xiwen mulai pergi sendiri. Tanda pisah. Waktu 2 bulan berlalu dengan cepat. Gerbang Yuan Zongshan, yang terletak di bagian barat Daegu, penuh kegembiraan. Lebih dari 100 orang jenius dan banyak orang dari seluruh negeri datang mengunjungi Yuanzong. Orang-orang saat ini membiarkan gerbang Gunung 1 Yuan hidup. Disinilah Sanzong dari Yuanzong adalah akar dari semua murid Yuanzong. Ye Xiwen melihat jauh, puluhan mil jauhnya, adalah barisan pegunungan yang berkelanjutan, seperti negeri dongeng pegunungan, satu persatu langit naik, awan-awan masih ada, dan banyak air terjun melintasi, seperti galaksi, jatuh selama 9 hari. Di antara gunung-gunung yang tak berujung, istana-istana menjulang dari tanah dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Yang bahkan lebih spektakuler adalah bahwa di kedalaman gunung-gunung, ada gunung-gunung apung yang samar-samar terlihat di puncak istana, seperti sebuah kota. Rao adalah kondisi pikiran Ye Xiwen, dan dia masih kaget dengan pemandangan negeri dongeng itu. Dibandingkan dengan Yizong Zonzong, lingkungan Gunung Qingfeng hanya terak. Tidak heran kalau banyak orang lebih suka menyerahkan status tinggi mereka di sekte tersebut. Juga datang ke sekte umum, ini hanyalah surga di bumi, tidak sama. Meskipun jaraknya puluhan mil jauhnya, Ye Xiwen dapat merasakan semburan aura penuh angin dan angin, bertiup di wajah, hanya menyesap, lalu terasa seperti 100 vena terbuka, rasa nyaman. Total Yuanzong ini tidak mengetahui berapa banyak vena spiritual yang telah terkubur di bawah gunung oleh kekuatan besar akan membuat aura kaya dan berangin. Berlatih di sini hanyalah masalah melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Tanda pisah. Ye Xiwen akhirnya pergi ke sekte umum. Setiap orang memiliki tiket, tidak ada koleksi, dan dukungan Anda dapat membuat Ye Xiwen bangkit dengan cepat. Bab 76. Tidak mengherankan bahwa tuan dari sekte total seperti awan. Di tempat ini, bahkan jika kualifikasi sedikit lebih buruk, kemungkinan budidaya ke alam bawaan sangat meningkat. Selain itu, magang 1 Yuan, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa masing-masing adalah jenius tak tertandingi, tetapi kualifikasi tidak buruk, dan dalam sekte total, mereka yang sama setelah hari, sering dapat menerobos ke ranah bawaan dalam beberapa tahun. Jika berada di lingkungan yang terbagi, mereka bisa maju di usia 30, bahkan jika mereka lebih unggul dalam bakat. Berbagai sumber daya dan lingkungan, pembagian dan leluhur total sangat berbeda. Meskipun belum beberapa tahun, itu bukan hal yang sama untuk memasuki ranah bawaan dan memasuki ranah bawaan tanpa memasuki sekte umum. Itu hanya masalah beberapa tahun, tetapi kesenjangan di antara mereka sudah sangat ekstrim. Besar, jika tidak ada petualangan, jarak terakhir hanya akan semakin besar.
Inilah yang disebut murid benih yang dapat menerobos ke alam bawaan sebelum mereka pergi ke Zonzong. Orang-orang ini akan mendapatkan kecenderungan semua jenis sumber daya ketika mereka memasuki Yuanzhong, sehingga dapat memastikan bahwa mereka dapat meningkat dengan cepat dalam waktu singkat. Sudah hilang. Ini juga merupakan tempat di mana sekte total adalah yang paling menarik bagi jenius sekte tersebut. Oleh karena itu, bahkan jika ada lebih banyak sekte, itu hanya tempat untuk mengirim bakat ke sekte umum, dan tidak akan ada cabang yang lemah dan kuat. Ye Xiwen memiliki beberapa emosi. Ini adalah saat ketika jenius yang telah berlatih di sekte umum sejak masa kanak-kanak begitu kuat. Saya takut itu bahkan lebih baik daripada mereka yang terpecah. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen memiliki perasaan mendidih darah, dan terus-menerus memiliki lawan yang kuat, adalah kekuatan pendorong dasar kultivasinya. Tapi sekarang hal pertama Ye Xiwen yang harus dilakukan adalah menemukan orang-orang King Yuanshan Yi Yuanzhong. Tiba-tiba seekor burung iblis besar terbang ke langit. Pria yang berdiri di atas karakter nasional, burung iblis jatuh ke tanah. Pria dengan wajah karakter nasional tersenyum dan berkata, adik lelaki ini seharusnya datang tahun ini. Murid, petik 2, tepat. Ye Xiwen mengangguk. Adik laki-laki itu benar-benar berbakat. Ketika dia masih muda, dia sudah menjadi master dari alam bawaan. Itu pasti seorang murid unggulan. Pria dengan karakter Cina tersenyum, namaku Xi, dan aku adalah murid dalam sekte. Ternyata itu adalah Si Qiong. Selanjutnya, Ye Xiwen. Ye Xiwen berkata, dia tidak bisa melihat kedalaman batu ini pada pandangan pertama, hanya untuk melihat bahwa nafasnya benar-benar halus dan tidak terhalang, dan itu wajar, tidak seperti alam bawaan umum. Tuan, tetapi juga bercampur dengan nafas lusa. Dengan kata lain, Xi setidaknya adalah pemimpin tertinggi dari 5 bawaan atau lebih, mungkin, atau murid inti. Murid inti dari total sekte dan murid inti dari Gunung Qingfeng tentu saja tidak sama. Ini bukan masalah satu tingkat sama sekali. Bahkan murid inti dari total sekte dapat pergi ke beberapa kepala dan menjadi tuan. Inilah bedanya. Ye Sidi, kamu mau ke Zong? Xi berkata, kalau begitu, aku mungkin akan datang, aku akan membawamu ke sana. Itu terlalu berterima kasih kepada saudaraku. Aku adalah murid King Yuanshan Yi Yuanzhong. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Aku tidak ikut dengan mereka. Kata Ye Xiwen, aku tahu ini, orang-orang yang terpecah akan datang, ayo, aku akan membawamu ke sana. Kata Xi, terima kasih. Ye Xiwen melompat di punggung burung iblis itu. Meskipun Ye Xiwen tidak menunggangi burung iblis itu, dia juga tahu apa yang harus dilakukan. Pergilah, teriak Xi, burung iblis dengan cepat menyapu sayap besar dan terbang ke awan. Akhirnya, Ye Xiwen hanya merasa bahwa angin yang datang dari angin itu seperti pisau baja, tapi itu baik untuk menjaga Ye Qiwen dengan kemarahan yang menyebalkan. Seluruh tubuh, jadi saya tidak merasakan apa-apa. Kecepatan burung iblis itu sangat cepat. Setelah beberapa saat, ia terbang ke Yuanzhong dan memasuki pegunungan Yuanzhong. Ye Xiwen bahkan lebih emosional. Yuanzhong benar-benar seorang master. Melihat dari dekat, ada 10 puncak yang naik ke langit. Saya tidak tahu berapa tinggi. Di atas puncak utama, istana yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang, dan di atas puncak. Setelah penjelasan Xi, Ye Xiwen tahu bahwa 10 puncak besar ini adalah 10 cabang yang mewakili Yuanzhong saat ini. Mereka adalah kisah yang dilewati oleh 10 murid yang duduk oleh leluhur Yuanzhong. Yang pertama dari 10 puncak gunung juga adalah orang-orang yang sekarang berkuasa, dan mereka memiliki kekuatan untuk membunuh dan membunuh satu Yuan. Pada saat yang sama, kekuatan mereka juga tak terduga. Mereka semua adalah tuan yang lebih mengerikan daripada tuan kebenaran. Adapun bidang realitas, ini bukan yang Xi Yi bisa tahu. Anda harus tahu bahwa penguasa kebenaran sudah menjadi murid sejati Yi Yuanzhong. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga dapat membunuh sekelompok master bawaan.
Bahkan jika itu adalah kekuatan besar seperti Yuanzong, murid sejati hanya beberapa ratusan, dan kursi-kursi pertama ini bahkan lebih menguasai kebenaran. Bisa dibayangkan betapa kuatnya itu. Selain 10 murid pertama dan sejati, yang paling umum adalah murid dalam dan murid inti, di bawah sumber miring Sekte Satu Yuan, mayoritas murid asing masih bisa dalam beberapa tahun terakhir. Promosi batin adalah bawaan dan menjadi murid batin. Oleh karena itu, murid-murid dalam adalah yang paling banyak. Para murid Cina dan asing kurang dari 10.000, tetapi murid-murid dalam melebihi lebih dari 50.000. Para murid inti sedikit kurang, dan para murid berada di luar. Jumlahnya juga mirip. Ye Xiwen memiliki pemahaman intuitif tentang kekuatan Yuanzong Zonzong, ketika murid-murid lain digunakan untuk menghitung murid bawaan, total sekte dihitung dalam puluhan ribu, dan perbedaannya hanya sedikit. Sulit untuk digambarkan dengan master seperti awan. Harus dikatakan bahwa master seperti pasir gangga. Dari mulut Xi, Ye Xiwen tahu bahwa para murid dari divisi ini harus lulus penilaian sebelum memutuskan puncak mana yang akan dimasukkan. Tidak ada angka pasti. Jika berkinerja baik dalam penilaian, bahkan mungkin dipertimbangkan oleh para penatua untuk memasuki para penatua. Statusnya sangat berbeda. Bahkan ada banyak orang yang langsung di bawah penghasilan karena kinerja mereka yang luar biasa. Orang-orang ini tidak diragukan lagi menarik dan mempesona. Burung iblis menerbangkan seni bela diri yang harum, dan itu dekat dengan tempat para murid menetap. Tanda pisah, tanda pisah.